Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Pasti Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita menjadi sebuah amalan yang saleh, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita semuanya. Para jamaah sekalian, satu hal yang pasti kita fahami ya, bahwa sesuatu yang bernilai, berharga, itu pasti akan ditaruh di tempat yang berharga. Tempat berlian itu sebetulnya hal yang terbuat dari kayu lalu dibingkai dengan kain. Tapi karena dia akan ditempati berlian, maka tempat itu pun akhirnya jadi mahal. Tapi kalau batu akik, dia akan berada di pinggir jalan. Sedangkan berlian tidak mungkin dia akan berada di pinggir jalan, dan tidak mungkin berada di atas meja, dan tidak mungkin berada di lemari, tapi dia akan berada di tempat khusus, dan di situ akan terkunci dan terselubung. Begitulah seterusnya, semua segala sesuatu yang bernilai pasti akan berada di tempat yang berharga. Sebaliknya, sesuatu yang tidak bernilai maka cenderung akan dibiarkan di pinggir jalan. Apalagi dia berupa sampah, maka dia pun akan dibuang, dan orang pun tak akan ada yang mau. Ini bicara apa? Kita ini mau bicara Ramadan. Ramadan itu mulia jamaah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Quran pertama kali. Bulan Ramadan syahrun mubarak, yang penuh dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat dan terus akan berlipat-lipat ganda. Dan seterusnya kemuliaan-kemuliaan Ramadan yang akan banyak dibahas oleh khotib-khotib di sini. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah mulia Ramadan ini sangat tinggi nilainya. Apa iya semua orang mampu berada di dalamnya? Jawabannya tidak. Sebagaimana ilustrasi yang saya sampaikan, berlian itu kalau bernilai pasti dia akan berada di tempat yang mulia. Jamaah sekalian, ketika manusia orang Islam itu banyak berbuat dosa, maka dosa-dosa yang dia perbuat itulah yang namanya kotoran-kotoran yang ada pada jiwa si pelaku itu sendiri. Semakin banyak dia berbuat dosa, berarti dia semakin banyak menyimpan kotoran dan sampah pada jiwanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman,
idza adznaba al-'abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqta sauda. Jika ada seorang hamba yang berbuat dosa, maka akan ada noda hitam di dalam jiwanya. Fa in istaghfara sukila qalbu. Kalau dia taubat dari dosa-dosa itu, maka jiwanya akan bersih, suci dan mulia. Wa in ada zida fiha. Kalau dia terus berbuat dosa dan dia akan terus berbuat dosa, maka jiwanya akan dipenuhi dengan kotoran-kotoran dan sampah-sampah. Fadzalika huwa ran. Itulah yang disebut dengan ran di dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh di hati mereka itu ada ran. Apa ran itu? Hitam yang menyelimuti hatinya, kotoran yang merusak hati dia. Maka nuyaksibun, itu adalah buah dari apa yang telah mereka perbuat. Kotor hatinya. Ketika hatinya kotor, apa yang terjadi? Waqad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh merugi, binasa orang-orang yang mengotori jiwanya. Dan Allah katakan bahwa orang yang kotor jiwanya karena kemaksiatan, ini adalah manusia-manusia yang berada di dalam kegelapan. Setan akan menjadi penolong, teman bagi orang-orang yang seperti ini. Wa qayyadna lahum qurana. Maka kami akan berikan teman-teman dari kalangan setan, di mana setan ini akan menjadikan dia yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, akan menjadikan dia jauh dari yang namanya cahaya, dan dia akan berada di dalam kegelapan-kegelapan. Berarti Allah sebut mereka yang berada dalam kemaksiatan adalah orang yang berada dalam kegelapan. Saya kasih ilustrasi lagi kepada Anda. Anda dikasih panca indera yang sehat. Mata Anda sehat, 100% sehat. Tapi Anda berada di dalam rumah yang gelap gulita. Apakah rumah itu akan bermanfaat buat Anda? Apakah apakah mata Anda berfungsi? Tidak, karena gelap gulita. Dan Anda berada di dalam rumah itu pun rumahnya istana. Itu rumah istana, mewah, tapi gelap gulita. Bermanfaat buat Anda? Tidak akan bermanfaat buat Anda. Padahal mata Anda terang benderang. Inilah yang Allah katakan, lahum qulubun la yaqiluna biha. Dia punya hati, tapi selama ini hatinya tidak dipakai untuk belajar Al-Quran. Lahum adhanun la yasma'una biha. Punya kuping, tapi kupingnya tidak pernah digunakan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata, tapi matanya tidak dipakai untuk mendengar, melihat apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Berarti apa? Berarti ibarat dia di istana mewah, tapi gelap gulita, sehingga matanya pun tak mampu melihat apa-apa, kupingnya tidak mendengar apapun. Begitulah dia akhirnya tak bisa memahami apa yang ada di sekitarnya. Inilah manusia-manusia yang berada dalam zulumat, kegelapan-kegelapan, kotor karena maksiat-maksiat yang selama ini dikerjakan. Apa itu? Bisa jadi sholat yang dia kerjakan selama ini tidak full 5 kali dalam sehari. Atau dia melakukan sholat, tapi sholatnya dia tunda-tunda, di akhir-akhirkan. Atau dia sholat, tapi dia tidak sholat di masjid. Laki-laki yang tak sholat di masjid adalah laki-laki munafik, kata Rasulullah SAW. Apalagi dia banyak melakukan kemaksiatan sana dan sini, tak peduli dengan yang namanya halal dan haram. Jika kondisinya seperti ini para jamaah, berarti jiwanya kotor.
sedangkan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh mulia. Apa iya orang yang seperti ini bisa masuk di bulan Ramadan? Saya ajak Anda untuk berpikir. Memang dia akan berada di bulan Ramadan karena dia belum mati, belum dikubur, dia masih hidup, dia berada di bulan Ramadan. Tapi dia ibarat berada di sebuah istana mewah, tapi dia tak mampu melihat dan mendengar. Lalu apa manfaat bulan Ramadan pada dia? Tidak ada manfaatnya. Ramadan tidak bisa memberikan manfaat apapun. Mereka hanya sebagai manusia-manusia yang jika diumumkan akan ada istana mewah yang bakal dihuni dengan gratis, siapapun silahkan masuk ke sana. Tapi berbondong-bondong orang ingin mendaftar sebagai penghuni di istana yang sangat mewah. Tapi ketika masuk ternyata dia budek dan tuli. Ternyata dia buta, sehingga istana mewah itu tak mampu dia manfaatkan dengan baik. Ramadan tiba, berbondong-bondong penuh masjid ini, penuh lantai 2, penuh masjid-masjid di mana-mana, sehingga mereka harus membuat tenda-tenda di luar. Tapi sebetulnya mereka hanyalah ramai-ramai saja untuk ingin masuk. Tapi ketika masuk ternyata mata dan telinga dia itu semuanya tertutup oleh apa? Oleh dosa yang selama ini dia kerjakan. Maka waqad khaba man dassaha. Allah bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Salatu wassalam, mimma khati'atihim, karena dosa-dosa yang mereka lakukan, ughriqu, mereka ditenggelamkan, fa udkhilu nara, lalu nanti di neraka, lalu nanti di akhirat Allah masukkan dia ke dalam nerakanya. Inilah dampak buruk dari dosa, jamaah. Mereka tidak akan bisa memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tidak bisa. Saya ambil contoh, mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Ini adalah nasihat saja. Ini nasihat ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Kalau ada orang yang beriman, pasti dia ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh sholat, dia akan berlomba-lomba untuk mengisi masjid, untuk mengisi soft-soft terdepan. Tapi ada orang-orang yang berpikiran yang penting daripada mendingan. Yang penting dia sholat Jumat, duduk di pojok-pojok, ogah untuk masuk ke soft yang terdepan. Padahal di depan ini depan-depan. Artinya apa? Artinya memang itulah jiwanya dia, bahwa dia ogah untuk menjadi orang yang paling baik dan terhebat. Jamaah, saudaraku sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Apa aja amalannya, mau Ramadan, mau haji. Ada orang yang semangat, ribuan orang semangat haji, tapi ketika dia berada di Makkah, kerjanya hanya nongkrong-nongkrong di pinggir-pinggir jalan dengan ngerokok dan kopi, karena memang itu kebiasaan dia di kampungnya. Kok saya bisa ngomong begini? Ya, itu pemandangan tahunan yang kita lihat dengan mata saya sendiri. Nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, ogah dia untuk mengisi harinya dengan ibadah. Rokok yang menjadi kebiasaan dan kopi itu menjadi kebiasaan dia di tongkrongan-tongkrongan itu. Pindah tempat. Hari Arafah yang penuh dengan kemuliaan, pintu langit semua terbuka. Allah akan mengabulkan siapapun yang berdoa, ngasih siapapun yang minta. Tapi yang terjadi apa? Tetap rokok lebih utama. Dia akan duduk di padang Arafah, di kursi-kursi situ dengan rokok dan kopinya. Kalau Anda tegur, Pak, ini hari Arafah mulia, jangan ngurusin orang lain mas, urus dirimu sendiri. Ini nyata, Pak. Saya mohon maaf, ngomong saya terlalu saklek ya.
Jadi Pak, siapa orang yang memasuki Ramadan ini? Orang yang hati kita ini adalah bersih dari dosa selama ini. Makanya para ulama selalu mengatakan apa? Bersihkan niat kita, tobat sama Allah. Ini kuncinya Pak. Anda lihat Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin, buku yang gede. Bab yang pertama apa? Betulin niat. Bab kedua, tobat. Bab terakhir sekali yang dibuat oleh Imam Nawawi, setelah seratusan bab beliau bikin, yang terakhir apa? Istighfar. Apa nggak sengaja Imam Nawawi bikin? Bab pertama, betulin niatmu. Bab kedua, tobat. Bab terakhir, penutup, rajin istighfar. Ini Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi di depan kita masih ada beberapa hari para jamaah. Ayo kita kembali kepada Allah. Ayo kita rajin istighfar, taubat sama Allah, tinggalkan kebiasaan buruk. Ayo kembali ke masjid biar nanti tarawihnya gampang. Ayo kita rajin sholat berjamaah di masjid biar tidak mengeluh tarawihnya lama. Ya iya lama kalau nggak pernah ke masjid. Ayolah jemaah, saya mengajak pribadi saya sendiri sebelum saya mengajak kepada Anda. Ayo kita tobat kepada Allah agar kita bisa memasuki kontestasi di bulan Ramadan ini, agar kita keluar menjadi para pemenang-pemenang yang mulia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Coba sekarang kita melihat dalil. Ketika Allah bicara tentang Ramadan, selalu Allah mulai dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu, dan seterusnya. Semua orang yang punya iman. Rasulullah SAW pun bilang tentang Ramadan, man shoma ramadhana imanan. Orang yang puasa Ramadan, apa itu? Iman. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman adalah orang yang tidak bermaksiat sama Allah, Pak. Wahtisaban, dia mencari pahala sama Allah. Man qama ramadhana imanan, siapa yang sholat tarawih iman, bukan sholat tarawih karena ikut-ikutan buat rame-ramean saja. Kayak apa? Kayak anak-anak kecil ini ikut-ikutan Jumatan. Kayak anak-anak kecil ikutan Jumatan. Nanti ada bapak-bapak banyak tarawih ikut-ikutan. Puasa ikut-ikutan, Pak. Dia akan menjadi apa? Jadi burung onta. Gak percaya? Anda kalau siang, zuhur, iseng aja Anda masuk ke kantor manapun yang di Sudirman, Tamrin atau mana saja. Iseng aja Anda masuk di sini. Anda akan melihat pemandangan seolah-olah itu bukan Ramadan. Kok tahu? Ya karena kita sering ngisi pengajian di gedung-gedung mereka kalau zuhur. Seolah-olah itu bukan Ramadan, Pak. Tapi kalau dia pulang ke rumah, seperti jadi burung onta yang gagah, Pak. Tapi kalau ada orang ngumpet, Pak, kelihatan kakinya tok di warung. Ini apa ini? Kita ingin membinasakan diri kita sendiri. Allah bilang siapa yang puasa iman. Iman itu apa? Enggak maksiat, taat sama Allah. Siapa yang sholat tarawih iman, meninggalkan maksiat, hasilnya apa? Ghufiralah, Allah ampuni semua dosanya. Mulia dia, Pak. Kalau kita menginginkan kemuliaan,
Kalau kita tidak menginginkan kemuliaan, yaitulah pilihan Anda, maka Allah bilang fala talumuni, jangan salahkan aku. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yarhamuna man la yarhamuka fina wala tardah. Ya Allah, wahai Zat yang memiliki asmaul husna, janganlah engkau timpakan kepada kami karena dosa-dosa kami pemimpin-pemimpin yang tidak sayang sama engkau, pemimpin-pemimpin yang tidak sayang sama engkau, pemimpin-pemimpin yang tidak engkau ridhoi ya Rabbal Alamin. Allahumma waffiq wulata umurina man tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berilah hidayah mereka-mereka yang akan menjadi pemimpin kami. Tunjukkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami sosok pemimpin-pemimpin yang sholat, pemimpin-pemimpin yang rajin ibadah, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang hatinya hanya mengenal dan mementingkan engkau dan umatnya ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana wali walidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ballighna Ramadan wa thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ballighna Ramadan wa thabbit qulubana ala ta'atika ya muthabbital qulub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.